Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita tetap diberi kekuatan, kesabaran, dan ketabahan melewati wabah yang mampir ke Indonesia saat ini. Untuk para tenaga medis dan juga para pasien yang terjangkit virus, para penderita virus corona, semoga tetap diberi semangat untuk melewati hari-harinya, karena di setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan, dan juga setiap ada musibah pasti akan ada hikmah dan maknanya. Saya Haristomi Nugroho, mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, kelas B semester 4, akan menjawab pertanyaan dari dosen saya. Saya akan menjawab soal UTS dari dosen saya. Yang pertama adalah, apakah itu parlemen? Parlemen adalah sebuah lembaga legislatif yang ada di sebuah negara. Lembaga legislatif adalah lembaga yang menjadi tempat untuk masyarakat bisa memberikan aspirasi dan juga suara. Lembaga legislatif tersebut memiliki fungsi, ada 3, fungsi anggaran, fungsi pengawasan, dan fungsi legislasi itu sendiri. Fungsi legislasi itu sendiri adalah fungsi untuk membuat undang-undang. Di banyak negara kita juga mengenal banyak sekali tipe-tipe sistem parlemen. Ada sistem unikameral, bikameral, dan multikameral. Dan itu akan saya jelaskan Di bagian selanjutnya. Saya akan menjawab pertanyaan kedua, yaitu tentang tipe-tipe dari parlemen. Parlemen memiliki 3 tipe. Yang pertama yaitu unikameral atau 1 kamar, yang kedua bikameral atau 2 kamar, yang ketiga adalah multikameral atau banyak kamar. Yang pertama kita mulai dengan unikameral atau 1 kamar. 1 kamar ini muncul karena adanya kritik terhadap sistem bikameral atau multikameral yang memiliki banyak kamar. Sistem 1 kamar ini berpendapat atau memiliki alasan karena mereka ingin memiliki efektivitas dalam penyelenggaraan wewenang yang mereka miliki. Mereka tidak harus memiliki banyak kamar atau banyak cabang atau pemisahan kekuasaan, sehingga semuanya bisa berjalan dengan cepat dan bisa berjalan dengan lancar. Sistem 1 kamar ini bisa kita lihat atau kita selidiki terdapat di negara Denmark. Ya, Denmark di Eropa memakai sistem 1 kamar dengan pertimbangan seperti yang saya katakan tadi. Mereka mempertimbangkan bahwa sistem 1 kamar ini memiliki efektivitas yang lebih baik daripada sistem 2 kamar. Yang kedua ada sistem 2 kamar itu sendiri atau bikameral. Kita bisa melihat sistem ini di Amerika dan juga di Inggris. Di Amerika kita bisa melihat 2 lembaga legislatif, yaitu Senat dan juga lembaga Dewan. Di Inggris kita bisa melihat 2 lembaga atau dewan, yaitu Dewan untuk bangsawan dan Dewan untuk pengusaha atau rakyat. Di situ kita bisa memahami bahwa terdapat pembagian kekuasaan yang di dalamnya juga terdapat pembagian struktur pekerjaan atau struktur pertanggungjawaban. Lalu yang ketiga adalah multikameral. Multikameral ini sistem parlemen yang menggunakan banyak kamar. Banyak kamar di sini memiliki arti yaitu banyak pembagian kekuasaan, sehingga setiap ada perbedaan atau kekuasaan atau setiap ada pembukaan kekuasaan, maka mereka akan memiliki lembaga selanjutnya. Saya akan menjawab pertanyaan ketiga tentang perbedaan dari DPR dan DPD. Keduanya memang terlihat sama, akan tetapi sangat berbeda. DPR adalah manifestasi dan tempat
aspirasi dari masyarakat di sebuah negara secara langsung, akan tetapi DPD menjadi perwakilan dari kepentingan kedaerahan. DPD juga menjadi penghubung antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal tersebut berbeda dengan DPR. DPR bisa langsung menuju ke rakyat di ruang lingkup atau wilayah yang sudah ditentukan, dan cakupan DPR tersebut akan saya jelaskan di video selanjutnya. Saya akan menjawab pertanyaan keempat, yaitu perbedaan dari DPR nasional atau DPR pusat dengan DPRD tingkat 1 dan DPRD tingkat 2. DPR pusat adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagai representasi rakyat secara nasional atau keseluruhan di sebuah negara. DPR pusat memiliki fungsi dan tanggung jawab yang sama dengan DPRD tingkat 1 ataupun tingkat 2, akan tetapi di ruang lingkup yang lebih besar, yaitu di ruang lingkup nasional, seperti membentuk undang-undang bersama Presiden dan menetapkan undang-undang bersama MPR. Sedangkan untuk DPRD tingkat 1, mereka mengatur semua aspirasi rakyat, kebutuhan rakyat yang ada di tingkat provinsi. Hal itu juga diatur melalui otonomi daerah. Lalu untuk DPRD tingkat 2 adalah DPR yang bekerja atau memiliki wilayah kekuasaan di tingkat kota ataupun kabupaten, sehingga mereka berusaha untuk melayani atau mewadahi aspirasi dari masyarakat di tingkat kota dan juga kabupaten.